Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Waalaikumsalam sudah siap? warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Bapak Ibu Guru? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba saya sapa SMP Negeri 1 Sekongkang. Sekongkang mana suaranya? Kurang jelas Ibu Kadis. SMP Negeri 1 Sekongkang. Mana suaranya SMP Negeri 1 Sekongkang? Bisa jelas? Bisa jelas? Belum. Hai sayang. Mana air? Bekas ya badi emut makanya suaranya. Cek. Ada? Badi emut. Halo? Jelas? Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dengar? Dengar Bu, jelas. Oh jelas. Iya. Sangat jelas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sapa, mana suara SMP Negeri 1 Sekongkang? Mana suaranya? Belum. Kemudian SMP Negeri 1 Maluk. SMP Negeri 1 Maluk, mana suaranya? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran ya Bapak Ibu? Atau pakai mic aja nggak bisa? Ya, kurang jelas ya? Jelas. Jelas Bu. SMP Negeri 1 Jerewe, mana suaranya? SMP Negeri 1 Jerewe. Hadir SMP Negeri 1 Jerewe beriktibar. SMP Negeri 1 Taliwang. Monitor SMP Negeri 1 Taliwang ada? Mana suara? Oke. Kemudian SMP Negeri 3 Taliwang, mana suaranya? SMP Negeri 3. Iya. Kemudian SMP Negeri 1 Berang Enek. Siap. Oh iya, mantap. Mana gambarnya, videonya? Kemudian SMP Negeri 1 Berang Rea yang kemarin tidak ada sinyal. Mana Berang Rea? Sudah, kamu ngecek dulu. Ada tidak? SMP Negeri 1 Berang Rea? Oh, ada. Oh iya. Kemudian SMP Negeri 1 Setelu. Skandal berbagi minuman. Oh, kau pegang lengan orang. SMP Negeri 1 Setelu ada? Ya, kasih besar, kasih volume yang banyak. Iya. SMP Negeri 1 Potetano, mana? Sudah sehat Pak Jijono? SMP 1 Potetano. Mana dia? Ada ya? Backup dulu. Hadir. Pak Ji, alhamdulillah sehat Pak Ji. Kemudian SMP Negeri 3 Potetano. Oh iya, hebat. Alhamdulillah semua hadir ya. Jadi ini adalah hari kedua. Hari kedua kami, kalau kemarin itu launching, hari ini sosialisasi. Tapi saya pikir Bapak Ibu Kepala Sekolah ini sudah bercerita, sudah mensosialisasikan seperti apa Gojamu Sumbar itu dan kenapa saya hadir hari ini untuk mensosialisasikan kembali. Jadi pertama kali pastinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dalam satu rangkaian kegiatan dari tahapan-tahapan diklat kepemimpinan nasional saya tingkat 2 itu, yaitu sosialisasi Go Jamu Sumbar sebagai bentuk salah satu terobosan inovasi strategi kebijakan peningkatan budaya literasi digital di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru yang hebat, tentunya pertama kali saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu lewat Zoom meeting terkait dengan kegiatan sosialisasi Go Jamu Sumbar ini. Karena kami yakin mungkin Ibu sudah dari tadi datang mengajar ke sekolah, jam 2 harus pulang, tetapi kami harus menyita waktu itu, insya Allah. Waktu yang tersita Ibu yang tidak sampai 1 jam ke depan, itu yang mendampingi Ibu kelak di yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sebelum saya masuk ke tahapan selanjutnya terkait sosialisasi Go Jamu Sumbar ini, kami hanya ingin pertegas kembali apa yang sampaikan kemarin saja terkait sosialisasi hari ini. Jadi bersama-sama, meskipun ini semacam Zoom, tetapi inilah ajang silaturahim kita. Nah, sebelum pada akhirnya kita akan melakukan sosialisasi di anak-anak didik kita yang besok kami minta perwakilan 10 anak per kelas, per sekolah. Jadi saya lihat kalau SMP 1 itu ada 7 rombel, maka 70 anak bersama wali kelasnya untuk besok ya. Jadi hari ini Bapak Ibu guru, begitu juga sekolah lain, per rombelnya itu paralelnya itu kalau 4 ya 40 itu. Nah, insya Allah kami sudah kirim di grup Go Jamu Sumbar untuk Bapak Ibu kepala sekolah, nanti diperhatikan. Saya pikir lewat WA pun, karena setiap kelas saya pikir punya WA grup wali kelas, orang tua wali, maka surat edaran kami sudah sampaikan terkait dengan bahwa HP sudah boleh kita bawa. Nah, saya pertegas surat edaran dulu sebelum saya masuk ke yang lain-lain. Yang pertama, isi dari surat edaran itu saya bacakan, nanti dipertegas kembali, bahwa dalam rangka mendukung kebijakan peningkatan budaya literasi digital, guru Alojango murid Sumbawa Barat, kebijakan peningkatan budaya literasi digital melalui pemanfaatan akun belajar ID ini, peserta didik di Kabupaten Sumbawa Barat boleh membawa HP dengan ketentuan. Yang pertama, peserta didik masih diperkenankan membawa HP apabila sebelumnya diminta oleh guru mata pelajaran, wali kelas untuk kegiatan pembelajaran atau menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, pada kondisi poin pertama itu, di saat guru membolehkan itu dengan seizin guru, wali kelas, ataupun kepala sekolah, maka apa yang perlu kita lakukan sebagai guru, kemudian wali kelas? Artinya komitmen tinggi kita untuk menjaga bagaimana HP ini jangan sampai di luar pantauan kita. Jadi pagi datang saya pikir Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru paling paham tekniknya. HP ini harus diserahkan ke wali kelas. Itu begitu datang siswa itu harus langsung ke wali kelas. Setelah itu bukan ke guru mata pelajaran, ke wali kelas. Maka sebisanya wali kelas itu kan ini harus absen pagi dan sebagainya, jangan pulanglah. Terima ini HP yang diserahkan oleh anak-anak. Selanjutnya dari wali kelas ini pada saat misalnya jam berikutnya matematika, IPS dan sebagainya di kelas, jangan anak yang mengambil di wali kelas, tetapi HP ini akan diberikan oleh wali kelas ke mata pelajaran berikutnya. Hal yang aneh kalau wali kelasnya tidak tahu jam pelajaran apa berikutnya di kelas yang jadi wali kelasnya itu. Maka komitmen tinggi dari wali kelas, guru mata pelajaran penting sekali untuk menjaga supaya HP ini benar-benar bermanfaat untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Mohon maaf. Jangan sampai karena malasnya wali kelas, Bapak Ibu guru, sehingga HP, nah ente mau kau bawa dah kamu sendiri anak, nanti pelajaran berikutnya. Jangan. Karena sedetik bergeser dari mata kita, anak-anak bisa melihat konten-konten yang tidak bagus. Nah, kalau tadinya kita menganggap HP ini hal yang menjerumuskan anak, kalau terus kita beranggapan seperti itu,
Maka di era 4.0 bahkan 5.0 yang berlangsung di negara-negara maju seperti Jepang, tentunya kita akan tergerus. Maka kami berupaya lewat terobosan inovasi kami ini, lewat Gojamu Sumbar ini, dibolehkan anak membawa HP dengan pertimbangan itu yang saya baca 1, 2, dan 3. 1 dan 2. Yang ketiga, kalau guru, wali murid, guru, wali kelas, kepala sekolah tidak mengingatkan, tidak meminta anak bawa HP dan ketahuan bawa HP, maka HP itu boleh disita. Itu 3 poin yang ada dalam surat edaran. Yang paling penting Bapak Ibu, mohon semua kita, ya, bukan tanggung jawab kepala sekolah keberadaan HP di sekolah, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab guru, bukan hanya tanggung jawab wali kelas, siapapun, tetapi seluruh warga sekolah itu bertanggung jawab terhadap keberadaan HP, di mana HP itu diminta untuk dibawa ke sekolah benar-benar untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Itu yang saya minta. Jangan sampai, mohon maaf, saya tidak ingin terulang kejadian-kejadian sebelumnya di mana ada anak yang berkelahi hebat di kelas, padahal guru ada, hanya karena guru asik sendiri bermain HP. Apalagi saya mendapat informasi juga banyak sekolah yang dikasih fasilitas TV atau apa untuk kegiatan pembelajaran. Ini kan keren. Nantinya kalaupun kita ini sudah benar-benar dengan Gojamu Sumbar, oh betul beli buku. Nggak usah beli buku paket ini itu yang banyak paling penunjang. Beli TV. Setiap kelas berbasis digital. Tinggal klik Gojamu Sumbar. Pelajaran IPSK, pelajaran matematika, klik Jamu Sumbar, anak-anak dengan HP-nya. Tentunya fungsi kontrol dari seluruh kita. Seluruh guru, seluruh kepala sekolah, kemudian seluruh wali kelas. Jadi saya harapkan komitmen tinggi. Jadi mohon perhatian kepada Bapak Ibu kepala sekolah. Seandainya itu sampai terjadi, ada anak yang memainkan HP tidak beres di saat jam-jam yang diwajibkan bawa HP, maka tanggung jawab dari guru, tanggung jawab dari wali kelas yang jam itu mohon untuk dicatat. Artinya kepedulian guru, wali kelas ini yang kurang pada saat jam memang harus berlangsung menggunakan HP. Itu terkait dengan komitmen kita guru. Siap Bapak Ibu guru? Siap? Siap. 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 Jadi jangan takut dengan kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya enggak bilang-bilang, udah kepala sekolah ini enggak larang gitu. Biar aja sudah HP itu kalau sudah di wali kelas nanti jam berikutnya, anak-anak, malas ibu ini. Enggak usah ibu kasih ke guru mapel. Kamu aja yang ambil sendiri tapi jangan lihat yang lain-lain. Enggak bisa. Tetap harus pindah tangannya ke guru berikutnya. Bukan pindah tangan dari guru ke anak dulu. Tetapi jam pergantian HP harus ke guru berikutnya. Anak mengembalikan HP ke guru di dalam kelas. Baru guru dalam kelas kembalikan di wali kelas. Atau mungkin nanti ke depannya bisa dibuat loker atau apa. Tapi tetap menjadi tanggungan wali kelas. Dan sampai bilang, aduh dasar gawe wali kelas. Isi rapot dan sebagainya. Itu terkait dengan bawa HP ke sekolah dan surat edaran. Kemudian selanjutnya ini kalau kepala sekolah mungkin sudah bosan karena kemarin ini sudah saya lakukan sosialisasi seperti apa sih Gojamu Sumbar itu. Jadi hanya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu guru kenapa kok Ibu Kadis mengundang kita lewat Zoom ini sosialisasi Gojamu Sumbar ini. Jadi Gojamu Sumbar ini sebuah terobosan inovasi yang coba saya tawarkan untuk meningkatkan nilai literasi. Ya, nilai literasi kita. Karena kalau berbicara literasi, nasional pun, Indonesia pun, itu hasil survei PISA, kita berada di urutan 2018. Berada di urutan ke-74 dari 79 negara. Terutama nilai literasinya. Literasi membacanya, kemudian literasi matematika atau numerasinya lebih parah lagi. Dia urutan ke-71 yang matematikanya, kemudian ada literasi sainsnya itu urutan ke-69. Jadi berangkat dari itu kami mencoba tawarkan solusi ini, bagaimana anak kan yang buat literasi rendah ini salah satu penyebabnya suka tidak suka kita pasti berawal dari minat baca yang rendah. Nah, di era sekarang kita mencoba berapa banyak sekolah perpustakaan di KSB ini sudah representatif dengan sebuah perpustakaan yang konvensional. Banyak diatur bunga, dibuatlah riwut, diumumkan pada
apa namanya pembagian rapot siapa yang sering mengunjungi perpustakaan, toh itu tidak mendukung bisa berdampak kepada naiknya nilai literasi. Ini yang kemudian saya berpikir di era digital ini, kenapa kita coba tidak menawarkan dengan literasi digital. Inilah Go Jamu Sumbar ini, guru alo janguk murid. Jadi kita menjenguk murid ini, memberikan jamuan-jamuan kepada murid ini lewat digital. Jadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat salah satu epiden atau keluaran dari kegiatan kami ini adalah lahirnya website mini Mikroset Go Jamu Sumbar. Nah, seperti apa? Coba dibuka, Pak. Iya, inilah website mini Go Jamu Sumbar. Ya, ini di dalamnya banyak fitur-fitur. Jadi Bapak Ibu, mungkin nanti di dalam penjelasan saya, ini kan ada di laman Kemendikbud ini yang diadopsi oleh Go Jamu Sumbar ini memang seperti itu. Jadi fitur-fitur yang ada di dalam Mikroset Go Jamu Sumbar ini adalah beberapa itu kami migrasikan dari laman Kemendikbud. Jadi untuk mempermudah dan untuk mendekatkan, selama ini tidak berpengaruh dia sudah lama itu Kemendikbud itu di laman Kemendikbud itu dia sediakan buku paket dan sebagainya, tetapi jarang yang berkunjung ke sana. Nah, lewat website mini kami ini kami coba tawarkan cara praktis kita untuk menjadi pegangan kita, menjadi panduan kita nantinya menjadi guru, kemudian sebagai peserta didik nantinya lebih mudah untuk mencari sumber-sumber informasi terkait dengan literasi. Ya, coba dilihatkan fitur-fiturnya, Pak. Nah, ada beberapa fitur. Nah, fitur yang pertama itu terkait dengan presensi. Kenapa presensi ini? Presensi ini untuk kami melihat siapa saja yang berkunjung ke situ. Jadi di sana akan ada isi dari fitur itu, coba dilihat nama, coba dibuka, Pak. Ah, itu. Nah, tanggal berapa dia membaca? Kemudian waktunya kapan? Di satuan pendidikan apa? Tinggal dilihat di situ. Ya, karena kami masih memakai 10 sekolah jenjang SMP, itu pun di kelas 8 dulu. Kita mencoba, karena kenapa kami tidak mencoba sekaligus gitu yang banyak. Kami mau melihat dulu gitu loh. Satu, terkait sinyal. Yang kedua ini komitmen guru untuk menjaga benar-benar HP ini sebagai bahan penunjang. Itu yang pertama. Kenapa kami batasi dulu pilot project ini. Kemudian peran penggunanya itu ada sebagai guru, kepala sekolah, pendidik, ada jelas di sana. Kemudian jenis kelaminnya apa. Kemudian nanti kelas berapanya dia. Kemudian nomor HP-nya. Kemudian yang di sini yang dipilih ini apa dia, mau Telkomsel atau apa, enggak masalah. Kemudian jenis literasi yang dibaca apa. Bacaannya apa. Nah, kenapa ada digital, ada non-digital? Di jangka pendek ini khusus digital Bapak Ibu. Di jangka menengah kami mencoba ini untuk offline juga anunya ini. Apa namanya? Go Jamu Sumbar ini. Saat ini masih kami berkutit di online karena masih sinyal. Kemudian judul bacaannya apa? Apa yang ringkasan yang dibaca? Jadi kenapa perlu ini? Supaya kita bisa melihat sejauh mana yang masuk ke sini dan seberapa banyak orang yang mengunjungi Go Jamu Sumbar ini, kemudian dampaknya seperti apa. Itu yang makanya fitur pertama yang ada di website Go Jamu Sumbar ini, Mikroset Go Jamu Sumbar ini adalah presensi. Next. Kemudian yang kedua, iya, SIBI Kemendikbud. SIBI Kemendikbud ini adalah Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Ya, ini yang kami migrasikan dari laman Kemendikbud. Bapak Ibu guru saya pikir setuju dengan apa yang saya katakan, bahwa masuk ke Kemendikbud itu begitu ribet sekali, banyak alur, harus ke Play Store dan sebagainya. Tetapi dengan ini nanti baru saya kasih tahu linknya terakhir, dengan Go Jamu Sumbar ini dari begitu dia klik, harus langsung ya klik s.id/Go Jamu Sumbar, terbuka semua fitur tadi. Nah, di dalamnya apa yang ada di sistem informasi perbukaan di SIBI tadi itu, ada buku kurikulum Merdeka Belajar, ada K13, ada juga non-tek. Ini pun untuk pegangan guru ada, kemudian untuk pegangan siswa itu ada.
kemudian buku ini mau PDF kah, mau audio kah, jenjangnya itu karena sekarang di SMP ya pilihan SMP kelas 8 lengkap sekali di sini. Jadi kalau kemarin mungkin ada anak-anak nih atau mungkin belum nyampe buku paketnya. Anak-anak ambil buku paket yang ada di perpustakaan, kita belum bisa bagi satu-satu nih karena terbatas anggaran. Cukup dengan ini, apalagi kalau sudah ada TV di kelas itu, track gitu, tekankan ini, anak-anak buka HP-nya, cari hari ini IPS misalnya, lihat IPS PDF halaman sekian, coba dikerjakan, kan itu nggak perlu tenteng-tenteng buku lagi, nggak perlu repot ke perpustakaan dan sebagainya, kan itu seperti itu. Next berikutnya, fitur selanjutnya ada Badan Bahasa Kemendikbud. Ini juga dari laman Kemendikbud kami migrasikan. Apa isinya? Di sini adalah buku-buku fiksi. Jadi pada saat jam istirahat nih, bukan jam di kelas, jam istirahat mungkin di perpustakaan terbatas nih referensi terkait dengan buku-buku fiksi. Boleh dong? Nanti anak ini izin siapa tempat dia simpan HP ini, sehingga HP ini harus dikasih ke kepala perpustakaannya atau pengelola perpustakaan atau pustakawan. Nanti yang masuk sudah ada namanya. Atas nama ini tadi HP ya. Oh iya, dikasih. Tapi itu dikontrol. Kembali lagi, jangan meninggalkan perpustakaan, kepala perpustakaan dan pengelola. Silakan diperhatikan anak-anak itu di dalam mengakses berita-berita itu. Jangan nanti dah HP sudah dikasih, ditinggal kemana-mana, cari kerjaan di mana-mana, jangan. Ya, jaga sampai selesai waktu harus membaca itu dan istirahat itu. Karena tidak gampang juga menjadi kepala perpustakaan itu. Kalau tidak salah saya sudah lupa. 12 jam apa 14 jam itu Bapak Ibu kepala sekolah. Artinya banyak gitu. Jam itulah yang dimanfaatkan untuk menjaga anak-anak kita berdayakan jam yang tidak sedikit nilainya kalau harus mengajar di kelas seperti itu. Berikutnya next. Ya, fitur selanjutnya ini aksi Pusmendik. Jadi aksi Pusmendik ini adalah ini tempat latihan soal-soal ini juga dari laman Kemendikbud. Mungkin ada yang bertanya, oh ada di PMM ini, tapi ribet. Coba ada Bapak Ibu masuk ke PMM, lebih ribet sekali. Dan ini untuk masuk ke sini harus mengaktifkan akun belajar ID. Sebentar lagi Pak Pak Man, operator kami akan memberikan. Saya pikir Bapak Ibu juga sudah mempunyai akun belajar ID, tapi tidak apa-apa, pencerahan kembali hari ini dan besok terkait bagaimana mengaktifkan akun belajar ID yang sebenarnya sudah ada. Saya tidak memantau semuanya, apa di sekolah anak-anak sudah diaktifkan akun belajar ID atau tidak. Tapi tidak masalah. Hari ini anggap saja belum. Kita ulang kembali hari ini dan besok bagaimana kita aktifkan akun belajar ID sehingga kita bisa masuk di aksi Pusmendik ini. Bagaimana kita cara menyelesaikan soal-soal ini. Ini lebih kepada mengoperasikan digital. Misalnya sekarang mau ambil fauna, klik fauna itu. Ya, masalah hewan nih. Ya, klik. Nah, di sana di hewan itu Indonesia tingkat keragaman biologi bervariasi. Kan itu anunya yang pernyataannya di sebelah itu kan. Kayak akan ini, langsung kita melihat di sebelahnya itu sudah ada, kita lihat di Google nih. Nah, jawabannya di situ, klik di Google. Kayak fauna. Nah, halaman berikutnya langsung keluar jawaban. Seperti itu. Jadi tidak ada yang sulit Bapak Ibu. Saya pikir Bapak Ibu jauh lebih hebat memahami IT ketimbang saya. Saya aja yang tidak terlalu paham itu sekali aja bisa ngerti. Apalagi Bapak Ibu guru, kemudian Bapak Ibu kepala sekolah yang selalu berkutit dengan IT, saya pikir akan lebih cepat dan lebih memahami betul, bercerita kembali di anak-anak, memberitahu anak-anak. Next month. Nah, ada Ayo AKM. Nah, Ayo AKM juga saat ini kan kita ini di era sudah tidak ada lagi ujian nasional kan, sudah berapa tahun kita ber-ANBK ya. Jadi di ANBK ini, di Ayo AKM ini langsung dia materi apa di asesmen itu terkait dengan literasi dan numerasi. Kalau numerasi itu kan literasi matematika. Nah, ini langsung cukup dengan masuk ke laman itu tadi ya, melihat seperti apa literasi. Kembali sedikit aja login akun belajar itu, kalau sudah miliki perasaan, kalau anak-anak enggak lama ini Bapak Ibu. Yang penting semangatnya dari kita saja yang membuat ini sukses gitu kan. Nah, jadi
di di Ayo AKM ini semua asesmen terkait dengan literasi dan numerasi ada di sini. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu guru di PMM itu agak panjang alurnya, kan banyak fiturnya di PMM Korea, berbagi banyak sekali. Baru ini asesmen. Saya ajak buka itu pusing sekali, banyak sekali fitur. Tapi begitu dengan Gojam Sumbar ini praktis saya pikir. Nekman. Nah, kemudian simulasi. Nah, simulasi ini saya lihat tetap dengan akun belajar ID siswa. Simulasi ini kan kita biasanya terutama di jenjang SD, saya tidak tahu di SMP ini kok lupa terpantau ya. Pasti ada simulasi gitu sebelum ber-ANBK. Karena kabit-kabit itu selalu lapor, Bu, hari ini ada simulasi ANBK. Di mana gitu? Oh, di SD ini atau di kecamatan ini. Tapi dengan ini keseringan kita Bapak Ibu guru mendampingi anak-anak masuk ke fitur yang ada di sini, termasuk di dalamnya fitur simulasi, mulai dari login ANBK itu sampai dengan mengerjakan soal, saya pikir tidak butuh waktu yang lebih banyak lagi untuk menjelaskan seperti apa kita ber-ANBK itu mulai dari login dan sebagainya. Next. Iya, selain simulasi itu, ada lagi terus di bawah nyaman. Teruskan. Ini dia. Jadi ada galeri di sana Bapak Ibu. Semua foto-foto kegiatan dinas atau sekolah-sekolah nantinya ada misalnya Kamis Budaya, foto-foto kegiatan Kamis Budaya atau kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru, ayo kirim ke kami ke dinas. Nanti kami akan posting di galeri ini sehingga itu menjadi inspirasi dan motivasi sekolah-sekolah lain yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ataupun di luar daerah ini kalau pada akhirnya ini Gojamu Sumbar ini sudah dikenal di luar Sumbawa Barat, di luar provinsi dan nasional. Sehingga foto-foto kegiatan kan keren ini. Wah, ternyata Sumbawa Barat ini hebat juga ini ya. Ini foto-foto kegiatannya kan seperti itu. Inilah ajang tempat kita semacam strategi marketing publik dari pemerintah itu, dari lembaga pendidikan ini bisa kita lewat sini. Kemudian ada spoiler. Nah, ini yang lebih anu lagi. Spoiler ini jadi Bapak Ibu, ini berisi video-video inspiratif. Nah, jadi kembali mungkin Bapak Ibu membuat konten, contoh nih, Batutir dalam bahasa daerah Sumbawa divideokan. Kirim ke kami. Kami akan masukkan di fitur spoiler. Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang mau diceritakan tentang misalnya guru nih, bagaimana mengelola kelas dengan berbasis digital. Kirim ke kami videonya. Kami tampilkan di sini. Suatu saat ini, oh ya, jadi inspirasi untuk yang lain itu poin anu. Belum lagi kalau ada lomba, cukup kami kirim video ini. Tidak perlu Bapak Ibu repot lagi menyiapkan video-video lagi. Kami sudah menjadi semacam apa ya, museum lagi nih ya, semacam tempat menampung video-video hebat Bapak Ibu bagaimana mengelola kelas, atau kepala sekolah juga dari segi manajerialnya itu mau menampilkan video-video yang 4 kompetensi kepala sekolah itu, silakan. Kami akan menampung di spoiler ini. Nah, di bawah spoiler ini kita juga punya medsos. Jadi medsos ini ada Facebook Dikbud Hebat, ada YouTube-nya. Jadi silakan Bapak Ibu yang berupa YouTube, kegiatan-kegiatan, konten-konten di sekolah, kami masukkan di sini. Ada Instagram-nya mungkin. Nah, kemudian TikTok itu ada TikTok juga. Silakan nanti yang hobi-hobi TikTok ini, tapi disalurkan untuk kegiatan pembelajaran. Saya senang lihat di TikTok itu kalau misalnya, lagu untuk membuka pelajaran. Kan gitu. Ada lagu-lagu untuk membuka pelajaran dan sebagainya. Ayo dikirim ke kami. Misalnya nih dari SMP 1 Brang Ene, dia buka dengan cara belawas misalnya. Anunya enggak apa-apa. Dia buat dengan TikTok, tapi belawas cara apa ya? Membuka pelajaran itu supaya menarik dan menyenangkan. Atau cari hal lain. Silakan itu kalau ini asik gitu, kirim aja ke kami. Kami akan posting di spoilernya itu, salah satu bagian dari fitur-fitur yang ada di Gojamu Sumbar. Saya pikir ini dari saya. Intinya saya pikir satu kali Bapak Ibu sudah dikasih tahu oleh Bapak Ibu kepala sekolah untuk masuk ke Jamu Sumbar itu cukup klik. Coba lihat Man. Iya. .id/Gojamu Sumbar. Langsung terbuka itu. Nah, jadi tidak ada yang sulit saya pikir. Intinya yang paling berat untuk saya, menurut saya ini, kalau memahami ini gampang. Intinya yang paling berat
bagaimana komitmen guru, bagaimana komitmen wali kelas untuk menjaga keberadaan HP dari anak-anak ini, sehingga HP ini benar-benar dipakai sesuai dengan harapan. Jangan pernah pindah dari anak ke anak, jangan HP itu. Pastikan dari guru ke guru untuk pembelajaran berikutnya. Baru dari guru yang satu langsung tentang belajar. Saya pikir itu yang paling ini, komitmen dari wali kelas dan seluruh guru terkait dengan keberadaan HP. Jangan acuh tak acuh. Jangan. Itulah dan kita, itu sawah kita. Maka kepedulian seujung kuku saja Bapak Ibu terhadap peningkatan kompetensi anak didik kita, ini yang akan mendampingi kita kelak nanti di yaumil akhir. Siap Bapak Ibu menjaga itu? Siap? Siap. Iya, alhamdulillah. Ya, semangat pagi dulu Pak, meskipun sudah sore. Pagi, pagi, pagi. Pagi, luar biasa. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Ya. Selanjutnya ada penjelasan dari kantor kami terkait dengan bagaimana mengaktifkan akun belajar ID. Penjelasan dari mengaktifkan akun belajar ID. Supaya ini kan sudah ada nih akun belajarnya siswa ini, cuman belum diaktifkan saja. Saya pikir operator juga paling paham, ya. Sehingga mudah-mudahan operator ini ayo menindaklanjuti. Maka besok juga salah satu agenda besok selain kita sosialisasi di siswa, juga sosialisasi aktifkan akun belajar ID ini. Nanti selanjutnya dimulai Senin depan, 4 hari ke depan, sekolah mensosialisasikan di kelas 8 itu seluruhnya dengan wali kelas, dengan guru, kemudian dengan anak-anak yang sudah menjadi pentolan-pentolan di Zoom besok itu, mulai dari hari Senin, dan kami akan turun bergilir ke sekolah-sekolah itu. Jadi saya harapkan sekolah itu sudah punya video-video tentang dokumentasi dari kegiatan sosialisasi. Insya Allah nanti mulai Senin kami turun, sebentar di SMP 1, Taliwang di SMP 3, Taliwang, kemudian Berang Enek dan sebagainya, sampai 8 titik kami mencoba untuk kami sebarkan teman-teman ini untuk mendokumentasi kegiatan sosialisasi di siswa tentang Gojamu Sumbar siswa kelas 8. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebelum sosialisasi ada ruang tanya jawab di sini, boleh. Silakan, siapa yang mau bertanya silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab 10 menit ya. Ya. Tiga tanya sesi pertama, silakan. Dari mana? Silakan anjungkan tangan. Pakai ya. Sulit pertanyaannya apa nih ketuaan? Pakai anunya itu, apa istilahnya itu di situ? Saya SMP 1 Maluk, Bu, bertanya. SMP 1 Maluk? Saya, Ibu Nurul Hidayati. Oh ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya tanyakan, Bu, Gojamu Sumbar ini berpihak kepada guru atau berpihak kepada siswa? Iya. Ya, terima kasih, Bu. Hanya itu aja. Terima kasih. Iya. Berikutnya. Dari mana? Baik Bu, terima kasih. SMP 3 Taliwang. Dari SMP 3 Taliwang. Oh iya Pak Agus, ya silakan Jadi, Pak. Alhamdulillah terobosan yang diberikan ke kami dari Dinas Pendidikan Mekurian sangat luar biasa. Jadi kami di SMP 3 Taliwang sudah melakukan hal tersebut, tapi ada beberapa hal kendala yang kita hadapi, terutama bagi peserta didik yang belum memiliki HP. Nah, itu misalkan kami terapkan di kelas 8. Adapun hal-hal yang pernah kami lakukan di sini adalah pada saat pelaksanaan ujian sekolah, ujian tengah semester, dan
anak-anak membuat video. Jadi kami di sekolah itu menggunakan LKPD sudah tidak lagi, Bu. Jadi kita gunakan LKPD itu digunakan sebagai video di sana. Nah, alangkah baiknya di website Go Jamu Sumbar ini kalau bisa ditambah fitur-fiturnya, Bu, untuk anak-anak agar bisa hasil-hasil karya aksi nyatanya itu bisa diupload di Go Jamu Sumbar itu. Mungkin itu saja, Bu. Harus kirim ke sini dulu kan ya. 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 Ya, berikutnya lagi satu penanya. Ya. Ya, dari mana? Seteluk ya? Ya, suaranya seteluk. Mungkin belum di mute ya, belum di ini ya. Tapi sudah itu. Maju sedikit mungkin kurang jelas. Dan ada suaranya. Ah ya. Belum. Sudah kedengaran Bapak Ibu belum ya? Belum kedengaran. Oh, sudah kedengaran Bu Yati. Itu posisinya. Ayo. Enggak sudah mana? Ada. Ayo Bu. Yang saya lihat dari sosialisasi Go Jamu Sumbar ini sangat menarik juga dan sangat bagus untuk siswa. Cuma yang ingin saya tanya, refleksi seperti apa yang nanti di akhir ya? Kurang jelas Bu, apa? Refleksi seperti apa namanya didapatkan oleh siswa di akhir literasi itu Bu. Kalau hanya untuk membaca saja semua anak mungkin bisa, cuma refleksi akhirnya nanti yang didapatkan itu yang seperti apa? Nggak jelas. Refleksi terakhir, Bu. Refleksi setelah membuka aplikasi itu. Apa refleksi akhir? Refleksi dirinya. Refleksi akhir ya, betul. Ada paham saya. Ya, saya mulai dari yang pertama ya, 3 dulu Bapak Ibu. Jadi Go Jamu Sumbar ini berpihak ke siapa? Memang sasaran awal dari ini kan berawal dari rendahnya angka literasi. Kemudian kita coba tawarkan dengan microset Go Jamu Sumbar itu bahwa ada fitur di sana. Jadi kalau kita melihat itu kalau hanya siswa yang disuguhkan, maka tentunya tidak berdampak terhadap peningkatan literasi. Di sana Ibu melihat ada sistem informasi perbukuan. Di sana ada pegangan guru K13, ada pegangan guru kurikulum Merdeka Belajar, bahkan ada non-tek. Jadi artinya di sini secara tidak langsung ini juga untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, kompetensi pendidik. Itu artinya. Jadi jangan kita hanya ini untuk siswa dan untuk saya. Makanya fitur-fitur saya sampaikan tadi ada pegangan guru dan ada pegangan murid yang secara tidak langsung ini akan berdampak kepada guru. Kemudian di pusat bahasa itu, di badan bahasa itu kan juga ada buku-buku cerita, buku-buku dongeng fiksi. Artinya menginspirasi kita, oh seperti ini kita menulis. Kan seperti itu. Kalau kita menulis tanpa referensi, nggak pernah baca, 0,0 hasilnya. Tetapi di saat Bapak Ibu masuk ke situ, oh ya ini si kerbau dan si monyet misalnya disebutkan, oh ya kayak gini ya menulis cerita. Ini yang kemudian menjadi pelajaran untuk kita. Jadi sasarannya untuk peningkatan literasi berpihak ke guru juga ke murid. Nilai literasi siswa, nilai literasi peserta didik, tetapi itu berpihak pada guru dan murid. Seperti itu Bu Nuril ya. Nah, kemudian untuk SMP 3, ini bagus sekali ya. Jadi sudah kendala pertama itu HP. Mungkin langkah awal ini Pak. Mohon maaf. Jadi terkait dengan HP, saya pikir inilah salah satu tujuan dari literasi itu adalah untuk pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan bagaimana dampaknya pada akhirnya ke depan seperti itu. Nah, upaya kita untuk di dalam sekolah ini bagaimana mengurangi beban orang miskin di sini lewat pembelajaran ini. Kalau kemarin mungkin lebih banyak fokusnya untuk
ini untuk pembelian buku-buku ini, buku-buku cetak begini, pada akhirnya mungkin paling tidak, oh ya, dana BOS yang sekarang kita ini kan pengadaan HP berapa buah, kan gitu, dan itu milik sekolah gitu loh. Itu kan ini keren ini Pak. Ya, tapi kalau tidak mencoba dengan kekurangan ini tidak mungkin bisa. Kemudian apa tadi yang ditanya ya? Tidak punya HP, kemudian ada hasil kerja apa tadi Pak Gus? Saya lupa yang ketiga. Pak Gus? Jadi saya Bu, jadi kemarin kan, jadi kami itu biasanya kan menggunakan LKPD untuk melihatkan hasil anak-anak. Jadi sekarang itu kami coba terapkan LKPD itu kami ganti gitu. Jadi anak-anak itu menghasilkan sebuah video gitu. Nah, saran saya itu alangkah baiknya bagaimana di Guru Jamu Sumbar ini bisa nanti anak-anak itu bisa mengupload dari hasil-hasil karyanya gitu. Tapi juga kita perlu. Jadi begini Pak, untuk langkah awal silakan anak-anak ini buat video, konten-konten itu, nanti diserahkanlah ke guru, guru ini mengirimkan ke kami. Kami akan masukkan di salah satu fitur spoiler tadi itu Pak. Jadi bisa video anak-anak, bisa video guru, keren ini Pak. Jadi nggak bisa anak mungkin untuk saat ini, mungkin ke depan mungkin bisa langsung. Saat ini di jangka pendek ini buat dulu, kirim ke dinas, baru kami yang posting. Ya bagus ya, ini keren ini. Iya, saya pikir anak-anak jauh lebih cerdas dari kita. Yang penting kita mau saja. Jadi konten-konten dia buat video tentang apa, misalnya dia bercerita tentang sebuah kebun yang dibangun, dia videokan. Ya silakan Pak. Nanti cuman saat ini untuk jangka pendek kirimkan ke kami, baru kami masukkan di spoiler. Dan ini akan menjadi tontonan semua orang yang berkunjung ke Mikroset Go Jamu Sumbar. Makasih Pak. Kemudian yang dari SMP Negeri 1 Teluk. Ini sebenarnya refleksi itu Bu. Pak kan ini selain dia di dalam fitur yang Go Jamu Sumbar itu, selain dia buku-buku pelajaran, ada K13 ini itu, kan ada yang buku non fiksi nih. Kalau buku pelajaran saya pikir pada saat Bapak Ibu masuk ke situ, ya suruh buka tidak membawa buku pelajaran, silakan anak klik itu. Ibu di kurikulum apa? K13 atau Merdeka? Buka aja di kelas 8 silakan. Refleksi itu mungkin nanti itu di presensi itu dia ceritakan di sana. Kan ada. Oh ya, bahwa tadi di jam matematika dia pelajari ini, kan ada di presensi. Buka presensinya Man. Buka presensi. Di fitur presensi. Ya. Kan ada di fitur presensi ini. Iya, kan ada dia di sini. Ini kan kita bisa melihat apa yang dibaca gitu kan, apa yang di ini gitu kan, apa yang dibaca tentang apa, buku apa, misalnya tadinya di kelas dia memakai buku kurikulum K13 pelajaran IPA. Apanya yang dibaca itu tentang IPA itu, ringkasan bacaannya, apa yang menjadi pelajaran itu. Itu salah satu bentuk anunya. Selanjutnya nanti karena kita ini baru mengawali ini, baru kita awali kegiatan ini, supaya semangat di ujung dari kegiatan kami ini, sekitar tanggal 11 atau 12 November, nanti akan kami berikan reward kepada anak-anak yang masuk, sering mengunjungi itu paling tidak 5 besar, pengunjung terbanyak setiap sekolah itu kami akan berikan, plus anak-anak penerima PKH dan KIP, itu yang sering juga berkunjung kita ambil 5 penerima PKH dan KIP yang benar-benar dah kategori, meskipun dia penerima PKH tapi kan kita lihat kondisinya ini benar-benar miskin atau tidak gitu kan. Nah itu yang kita lihat, kami akan berikan reward nantinya di ending dari kegiatan ini. Seperti itu Bu ya. Jadi refleksi itu sebenarnya ibu di kelas itu bisa langsung memberikan refleksi hanya anak-anak apa yang dibaca tadi di buku itu. Tidak perlu dia anukan di sini. Tetapi gambaran umum dari apa yang dibaca itu harus diisi di presensi. Ya Bu ya, dari SMP 1 Teluk. Ada yang lain? Ini nih, itu dicatat pertanyaan itu nih ya. Supaya ya. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya atas nama saya Zulkarnain SPD dari perwakilan SP3 Bandung. Yang menyentuh dengan berketuaan. Mana Pak? Bu, ini ingin bertanya masalah SMP mana Pak?
proses pembelajaran menggunakan gadget atau HP, apakah tidak dampak positifnya terhadap siswa kecanduan dalam penggunaan HP tanpa adanya hubungan kerjasama dengan orang tua siswa atau wali murid, karena di luar lingkungan sekolah pengawasan penggunaan HP tanpa kita ketahui sebagai guru, sedangkan di sekolah tetap dalam perlindungan atau pengawasan Bapak Ibu guru dalam penggunaan HP. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada yang lain? Itu angkat tangan. Saya Ibu. Oke, silakan. Nia Kurniati, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya. Saya dari SMP 1 Brang Ene, Ibu. Ya. Pertanyaan saya pertama yaitu goalnya dari Gojamu Sumbar ini apa untuk jangka waktu sekitar 1 bulan? Maksudnya begini, kalau kita mengadakan di sekolah, kemudian dinas itu evaluasinya bagaimana untuk 1 bulan ke depan? Yang kedua, kalau kita menggalakkan ini, alhamdulillah saya sangat setuju dan saya sangat senang. Cuma Ibu, apakah tidak ada kemungkinan lain? Misalnya anak-anak itu diberi pulsa Ibu, seperti waktu Pak Nadiem kemarin. Itu kita galakkan untuk di KSB Ibu, terutama untuk anak-anak yang kita pasang ini. Karena otomatis Ibu, dengan adanya ini, itu akan mengurangi uang saku anak-anak. Itu seandainya KSB menyiapkan pulsa gratis, insya Allah program ini akan berjalan lancar dan insya Allah akan sukses Ibu. Yang ketiga yaitu untuk guru Ibu. Untuk guru kalau bisa juga sama dengan anak. Sekolah juga sudah menyiapkan wifi, tapi kan kita tahu kadar sekolah itu ada yang biayanya untuk ini masih kurang. Apakah tidak bisa disuplai juga untuk biaya pulsanya itu? Kemudian terakhir mohon goalnya untuk guru Ibu. Goalnya untuk guru apa? Itu aja Pak. Terima kasih. Apa? Oh iya. Iya. Oke, dari lagi satu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nia Kurniati dari SMP Negeri 6 Seteluk. Ini untuk Gojamu ini sudah luar biasa sekali Bu, karena tidak setiap daerah mungkin mempunyai terobosan strategi seperti ini untuk peningkatan budaya literasi digital. Nah, seperti kita ketahui saat ini bahwa kita sekarang ini sudah memiliki platform Merdeka Mengajar juga untuk peningkatan literasi dan juga numerasi. Apakah tidak ada kemungkinan suatu saat ini Gojamu ini bisa bersinergi langsung supaya maksudnya nih Gojamu ini bersinergi dengan PMM ini Bu, supaya nanti punya dia kesinambungan PMM-nya untuk guru, kemudian Gojamu ini bisa untuk siswanya juga, supaya ada kesinambungan lah di antara platform ini untuk peningkatan mutu pendidikan di Sumbawa Barat. Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, ternyata ya meskipun siang hari, jadi semangat gurunya ini yang luar biasa. Beri aplaus dulu kita semua. Jadi kan masih banyak yang bertanya, ya berarti artinya semangat itu kan. Nah, tadi yang dari SMP berapa Pak Suharjo itu ya, bahwa dampaknya HP ini. Kalau kemarin di hari pertama Pak, kami sudah mengundang komite sekolah bersama kepala sekolah
launching kegiatan sosialisasi Go Jamu Sumbar ini. Artinya komite tahu, jadi begitu nanti kepala sekolah ingin menerapkan itu, maka tentunya langkah awal itu kan rapat dia komite ini gitu kan. Artinya komite sudah tahu. Nah itu, insya Allah kalau kolaborasi komite dengan orang tua dengan sekolah, makanya saya harapkan kemarin itu komite sekolah itu hadir bersama mengikuti launching kegiatan itu. Saya pikir ini tidak akan jadi masalah. Kita kan intinya bagaimana mengontrol HP di rumah. Kalaupun Pak, dia buka Go Jamu Sumbar di rumah pun, anak-anak itu tidak ada konten-konten lain, itu hanya konten pendidikan. Itu akan lebih asik. Anak kecanduan dengan membaca buku itu ya silakan aja gitu. Semasih kecanduan yang bagus gitu kan. Itu. Dan yakin, di dalam konten-konten Go Jamu Sumbar itu tidak ada konten-konten yang di luar pendidikan. Seperti itu. Kemudian, untuk pertanyaan dari SMP 1 Berang Ene, bagaimana evaluasi dinas? Nah, saya ingin bercerita. Di strategi terobosan inovasi saya, Go Jamu Sumbar ini, Bu, jadi ini ada 3 tahapan pencapaian gitu. Ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Di jangka pendek inilah, itu yang saya tidak ceritakan, di jangka pendek inilah salah satu evidennya, salah satu output dari jangka pendek kami ini yang hanya sampai Desember, mulai dari kami berkutat itu mulai dari Oktober, November, dan Desember 3 bulan, inilah yang kami hasilkan. Jadi yang saya sebutkan tadi fitur-fitur itu khusus di jangka pendek sampai dengan Desember. Jadi selanjutnya ini tidak diam. Kalau kemarin ini hanya edaran di jangka pendek, edaran dan SK Bupati, maka di jangka menengah nanti lebih luas lagi fitur ini. Termasuk yang ditanyakan oleh Ibu tadi, bagaimana bersinergi dengan PMM. Sebenarnya sudah beberapa fitur sudah kita ambil, kita migrasikan dari PMM itu. Yang apa namanya, Ayu AKM itu di PMM itu, simulasi itu di PMM, termasuk dengan asesmen-asesmen itu di PMM, Bu. Itu ke depan itu kami ambil fitur yang sangat sederhana dulu. Di jangka menengahnya nanti, maka ini yang akan terus kita kembangkan, tidak diam sampai di sini, Bu. Bahkan ke depan di jangka panjang di 2 tahun ke depan kita akan jadikan Go Jamu Sumbar ini menjadi 1 unit layanan terpadu. Artinya semua ada di sana. Berbicara, jadi ada PPID namanya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi semua ada di sana. Artinya misalnya nih contoh, oh Ibu ingin melihat form kenaikan pangkat terbaru seperti apa persyaratannya, tinggal klik Go Jamu Sumbar PPID-nya. Nah, kemudian oh Info GTK, persyaratan pemberkasan sertifikasi. Mungkin nanti sudah tidak lagi berupa kertas, tinggal klik di sana, dilaporkan situsnya, oh iya seperti ini. Jadi tidak ribet lagi gitu. Kedepannya Bu akan seperti itu di 2 tahun. Mohon doa dan dukungan supaya ini terus bisa berlanjut. Kemudian informasi lain nanti juga yang ada di dalam Go Jamu Sumbar ini kami berharap PPDB online juga tercatat di sana. Rapot pendidikan anak-anak yang per semester diterima juga ada di dalam Go Jamu Sumbar. Itu ke 2 tahun ke depan itu Bu. Insya Allah di jangka panjang. Jangka pendeknya ini dulu evidennya. Hanya fitur yang kami sebutkan tadi, jangka waktu 3 bulan, yang kemudian kenapa hanya kami ambil kelas tengah, hanya sebagai pilot project-nya dulu. Ya contoh, bagaimana guru mampu menjaga anak-anak membawa HP itu kan poin penting. Itu dulu kita melihat, sanggup enggak ini? Oh kalau enggak sanggup ternyata wah gagal ini anunya kan gitu. Nah, keterkaitan dengan pulsa tadi Bu, ini juga kami coba sudah berkomunikasi dengan bagian anggaran, kemudian bahkan dengan PT Aman. Kedepannya ini akan diberikan WiFi yang lebih besar di sekolah, ada bantuan nanti insya Allah, kemudian penguat sinyal nanti di daerah yang sekarang ini masih ber-ANBK menumpang, itu ke depan Bu. Itu sudah menjadi pemikiran kami dan mohon dukungan kita semua, kita bisa sukseskan yang jangka pendek ini, maka kita pelan-pelan bergerak di jangka menengah itu sampai 6 bulan, nanti akan berubah lagi di 6 bulan tidak seperti ini. Kemudian apa tidak ada ini untuk mengetahui bagaimana dinas evaluasi itu tadi di presensi Bu, di presensi itu kelihatan. Oh iya, karena kami data awal kami sudah mengirim Google Drive ke sekolah di 8-10 satuan pendidikan itu kami mengirim Google Drive untuk mengisi berapa persen anak di 2 tahun terakhir membaca manual, membaca konvensional dan membaca online. Itu sudah kami kirim data itu
Itu adalah before. Afternya bagaimana? Itulah yang kami dapat nanti di presensi yang ada di fitur pertama Go Jamu Sumbar. Insya Allah Bu ya. Saya pikir kalau untuk guru enggak kurang lah. Yang sertifikasi ada sertifikasinya, yang non sertifikasi juga dapat tunjangan gitu kan. Seberapa sih? Kalau 100.000 enggak habis 1 bulan OIP-nya seperti itu ya. Saya pikir enggak jadi masalah ini ke depan. Karena kita sudah tidak membeli buku, maka yang dibeli ya rusak, kan itu yang diadakan di sekolah. Insya Allah terus bergulir perubahan seiring dengan perkembangan era digital ini. Jadi yang ketiga sudah terjawab Bu ya, PMM saat ini sudah beberapa juga kita migrasikan ke dalam ini. Selanjutnya ini nanti bukan hanya di jangka menengah dan jangka panjang, harapan kami bukan hanya online ini. Go Jamu Sumbar ini kita pikirkan untuk offline sehingga anak-anak mungkin yang tidak ada pulsa di rumah bisa dia membuka Go Jamu Sumbar ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Makasih. Saya pikir ini sudah masih ada lagi sudah terjawab yang Ibu tadi. Reward. Itulah. Tadi reward itu kan sudah saya sampaikan. Di ending kegiatan kami ini di sekitar tanggal 12 atau 13 November ini kami akan memberi reward bagi rating 10 tertinggi, 5-nya itu hanya untuk yang teraktif dan 5-nya lagi adalah siswa yang menerima PKH dan KIP. Seperti itu. Bisa aja berupa HP nantinya. Mohon doa semoga banyak dapat anggaran kami ini bisa kami ke sana sini Bapak Ibu sehingga benar-benar program ini anak-anak ini termotivasi. Wah, ini dapat HP, ayo saya juga mau ikut membaca. Itu harapan kami ke depan, Bu. Ya. Jangan. Sudah. Stop aja. Karena waktu. Ya, mungkin untuk pertanyaan kita sudahi dulu ya Bapak Ibu ya. Yang masih boleh ditanyakan nanti lewat ini. Boleh. Ada grup Jamu Sumbar itu boleh. Silakan nanti akan ada penjelasan. Ada sosialisasi terkait bagaimana mengaktifkan akun belajar ID. Operator ada hadir ya? Semua operator sekolah. Operator sekolah ada hadir tidak Bapak Ibu kepala sekolah? SMP 1 Jerewe hadir. Hadir ya? SMP 1 Potetano hadir. Ya, yang hadir operatornya saya minta dari SMP 1 Jerewe. Boleh bercerita sebelum dari dinas seperti apa mengaktifkan akun belajar ID siswa? Apa? Awas yang tahu bagian. Atau ada yang siap dari operator lain? Iya. Atau saya bertanya dulu, di sekolah Bapak Ibu apakah sudah mengaktifkan akun belajar ID siswa? Sudah Bu, sebagian. Ya, sebagian. Oh, sudah sebagian. Artinya, mungkin kami tidak perlu sosialisasikan di sini ya Bapak Ibu ya, kehabisan waktu ya. Artinya, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan operator paham gitu cara mengaktifkan akun belajar siswa. Iya. Nggak perlu lagi ya. Paham, Bu. Jadi nggak perlu lagi ya. Ya, paham. Nggak perlu. Oh ya, kita sambung dengan tanya jawab lagi 3, saya minta. Iya. Mana lagi? Silakan SMP 1 Jerewe. Oh ya, SMP 1 Jerewe. Oh, ini ada kertas ya. Ini backup Iya. Silakan SMP 1 Jerewe. Ini catat ya, betulannya. So perantak, so. Siapa yang mau bertanya? Ada? Iya. Oh iya.
Kalau tidak ada kayaknya sudah mau pulang nih Bapak Ibu Guru. Jadi tidak usah ya kita sosialisasikan bagaimana mengaktifkan akun belajar ID siswa ya. Bapak Ibu operator sudah siap di sekolahnya kan? Sudah siap Bu. Sudah siap Bu. Berarti tidak usah. Jadi saya harapkan semua anak kelas 8 itu akun belajar ID-nya itu sudah siap. Sudah paling tidak diimplementasinya nanti di tanggal, kalau tidak salah di tanggal berapa itu? Saya lupa. Di tanggal 8 November ya. Di tanggal 8 November, iya. Iya, di tanggal 8 ya. Ya, sekitar tanggal 8 nanti itu implementasinya anak-anak sudah akun belajar ID-nya itu sudah aktif gitu. Tinggal aktivasi doang. Ya? Jadi tidak usah lagi kami sosialisasikan itu. Cuman besok kami berharap di jam 7.00 ya Man ya. Atau 7.15. Oh ya, 7.30 kita akan sosialisasikan bersama wali kelasnya. Kenapa wali kelas? Supaya ada yang dampingi anak-anaknya itu. Bersama wali kelas, kemudian bersama proktornya atau operatornya, bersama kepala perpustakaan, dan 10 anak masing-masing kelas di jenjang kelas 8 itu. Jadi paralelnya kalau dia 4 ya berarti 40 anak masing-masing sekolah besok, plus wali kelasnya, plus operatornya dan kepala perpustakaan. Saya pikir itu Bapak Ibu ya. Terima kasih ya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan ayo kita sebarluaskan informasi ini sambil kita belajar. Jangan hanya kita tahu sendiri, kita belajar, kita sebarkan informasi, maka ini akan menjadi hal yang luar biasa pada akhirnya berdampak pada peningkatan budaya literasi digital. Terima kasih untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka kameranya Bu, kita kameranya kita foto. Kalau senyum terbaiknya. Buka kameranya, kita foto. Buka kameranya. Bapak Ibu yang buka kameranya. Ya, mana senyum terbaiknya? Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Belajar Pancasila. Tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia pada kebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila.